Keluarga Damian tidak bisa dianggap enteng. Ulang Morgan seraya tersenyum setelah mendengar kata-kata Michael. Memangnya kenapa kalau keluarga Damian tidak bisa dianggap enteng? Tidak peduli siapa yang ditelepon Robert, jika Sandra tidak mengundurkan diri sekarang juga, tidak ada yang bisa keluar dari pintu ini, tegasnya lagi. Michael memandang Morgan yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi bingung. Dia tidak mengerti mengapa Morgan yang sedari tadi hanya diam saja dan tidak mengatakan sepatah kata pun tiba-tiba bereaksi setegas itu. Sedangkan Chana menatap Morgan dengan sepasang matanya yang indah. Dia jelas bisa merasakan bahwa Morgan yang sekarang jelas berbeda dengan Morgan yang sebelumnya, tapi Chana tetap saja tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Jika masalah ini benar-benar menjadi masalah besar dan tidak berakhir dengan baik, apa yang harus dia lakukan? Melihat pemandangan menegangkan seperti itu, Cakra bergegas mendekati Morgan dan berusaha membujuk Morgan agar mau membiarkan ketiga orang itu pergi. Tuan Muda Bahtiar, begini saja, sebaiknya kita melupakan masalah ini. Jika tidak, kita semua akan berakhir buruk, Tuan. Tuan Robert itu benar-benar menakutkan, tutur Cakra pelan. Jelas sekali terlihat bahwa lelaki paruh baya itu pun sangat takut dengan orang-orang yang berada di belakang Robert. Lupakan. Kenapa? Sela Robert tiba-tiba dengan suara sebelum Morgan sempat berbicara. Morgan pun kembali menatap tajam ke arah Robert, tanpa berbicara. Dia sama sekali tidak ingin menjawab pertanyaan pemuda sombong itu. Bukankah bocah itu yang tidak membiarkan kita pergi? Lihat saja, aku akan tunjukkan padanya bahwa keluarga Damian tidak bisa ditantang begitu saja oleh sampah seperti dia. Aku akan memanggil omku sekarang juga. Kalian semua tunggu saja. Siapapun yang melawanku sekarang, tidak akan kulepaskan. Ancam Robert. Emosi pemuda itu meledak seketika saat melihat sikap Morgan yang berani menghentikan dan bahkan menantangnya. Ya, benar, sayang. Tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa selamat. Hei, Morgan. Bukankah kamu hanya punya sedikit uang untuk membeli villa? Apa yang kamu sombongkan? Cibir Sandra dengan suara keras. Cakra, Chana dan Michael tercengang ketika mendengar kata-kata ancaman yang dilontarkan oleh Robert. Mereka terlihat gugup karena menyadari bahwa kini mereka terlibat dalam masalah yang serius. Mereka khawatir akan mendapat masalah besar jika Paman Robert benar-benar datang. Robert pun langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon pamannya. Setelah berdering 2 kali, akhirnya panggilan telepon itu diterima. Om, aku berada di kantor penjualan Villa Permata Indah. Penjaga keamanan di sini tidak mengizinkanku untuk keluar, kata Robert setengah berteriak begitu mendengar nada panggilan terhubung. Apa kamu membuat masalah di situ? Balas pria di seberang telepon dengan suara pelan. Aku tidak melakukan apapun, Om. Aku hanya datang untuk menjemput Sandra, pacarku, tetapi ternyata ada orang yang menghalangi dan tidak membiarkanku pergi, jadi aku menelpon Om, kata Robert cemas. Sejenak tidak terdengar suara dari ujung telepon. Ada sedikit keraguan sebelum akhirnya sang paman yang berada di seberang telepon kembali bersuara. Baiklah, kamu diam saja dulu di situ dan tunggu aku. Aku akan segera ke sana sekarang. Oke, Om, jawab Robert dengan senang hati dan langsung menutup telepon. Kalian semua tunggu saja, Omku akan segera datang. Saat itu, aku akan membuat kalian menangis tanpa suara. Ujarnya setelah menutup telepon sambil tersenyum penuh kemenangan. Tuan Muda Bahtiar, cepat pikirkan solusi sekarang. Saya dengar pamannya Robert itu bekerja di Departemen Keamanan Hukum Publik dan Dunia Gangster di Surabaya. Jika kita benar-benar berurusan dengan dia, maka kita semua akan celaka, kata Michael dengan nada cemas. Dia benar-benar bingung saat ini. Oh, ya. Balas Morgan ringan, lalu tersenyum tipis seraya menggeleng tanpa mengatakan apapun. Morgan terlihat sangat tenang. Dia sama sekali tidak khawatir tentang siapa pria di belakang Robert. Dia sangat yakin siapapun itu tidak akan bisa mengalahkan Johnson dan Hadi. Jadi sekiranya nanti dia mendapat masalah,
dia cukup menelepon kedua orang itu, dan mereka berdua pasti akan segera menyelesaikannya. Cakra, Chana dan Michael tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Morgan saat itu. Mereka hanya berpikir bahwa jika mereka hanya menunggu sampai Paman Robert datang, mungkin sudah terlambat. Morgan, jika kamu meminta maaf kepada kakak iparku sekarang, aku akan membantumu meminta belas kasihan padanya. Mungkin kakak iparku bisa membiarkanmu pergi sekarang, tukas Helen tiba-tiba dengan suara lembut seraya berjalan ke arah Morgan. Morgan, Chana dan yang lainnya terlihat bingung mendengar kata-kata Helen. Mereka tidak mengerti mengapa Helen berinisiatif mengucapkan kata-kata itu kepada Morgan, terlebih dengan nada yang jauh berbeda dari sebelumnya. Nada bicara Helen tak lagi terdengar sengit. Sepertinya Helen menyesal, mengingat kejadian tadi memang berawal dari apa yang dikatakannya. Jika saja dia tidak mengatakan Morgan hanyalah seorang pemulung dan pecundang yang miskin di depan begitu banyak orang, Sandra mungkin tidak akan pernah salah paham dengan Morgan, dan hal-hal seperti sekarang tidak akan terjadi. Helen sangat menyesal saat dia mengetahui bahwa Morgan adalah generasi kedua yang sangat kaya, dan dia benar-benar punya uang untuk membeli villa. Seketika terbesit beberapa ide di dalam hatinya. Ketika berada di bar tadi malam, Helen sebenarnya memiliki kesan yang baik tentang Morgan. Dia merasa senang dan nyaman saat berbicara dengan pria itu. Menurutnya, Morgan adalah teman yang menyenangkan. Namun, tiba-tiba Vivi dan yang lainnya muncul. Mereka mengungkap identitas Morgan yang sebenarnya dan membuat Helen merasa tertipu. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Morgan adalah seorang pemulung dan pecundang yang miskin. Akan tetapi kenyataannya kini Morgan sama sekali bukanlah seorang pecundang yang miskin, melainkan generasi kedua yang super kaya. Untuk itu Helen mencoba mencari cara bagaimana dia bisa kembali berteman dengan Morgan. Itulah kenapa tiba-tiba gadis itu berubah sikap menjadi lebih lembut terhadap Morgan. Tujuannya tentu saja untuk mengubah citranya di depan Morgan agar terlihat baik dan membuka jalan baginya untuk mengambil hati lelaki itu. Helen menatap Morgan, dan melihat pria itu hanya diam saja setelah mendengar kata-katanya. Morgan, apalagi yang kamu tunggu? Cepat minta maaf kepada kakak iparku agar masalah ini segera selesai. Jika kamu mau meminta maaf, aku pastikan kakak iparku tidak akan melakukan apapun padamu, ucap Helen sedikit cemas karena Morgan terlihat tak acuh dan tidak menanggapi sama sekali. Minta maaf? Tanya Morgan sambil tersenyum tipis. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa aku harus meminta maaf? Lanjutnya, Morgan, apa kamu gila? Apa kamu tahu seperti apa paman kakak iparku? Jangan berpikir kamu sangat hebat karena punya sedikit uang, zaman sekarang uang saja tidak cukup untuk membuatmu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Kamu juga membutuhkan kekuatan, koneksi, dan pendukung. Kamu dan Robert tidak dapat dibandingkan untuk hal itu. Kamu mengerti? Teriak Helen kesal. Jangan khawatir, aku tahu itu, balas Morgan seraya menunjukkan senyum meremehkan. Apa kamu pikir aku tidak memiliki semua itu? Tanya pria itu dengan sikap tenang. Kamu. Helen memandang Morgan dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat kesal. Dia menghentikan kalimatnya karena tidak tahu lagi harus berkata apa. Hei, aku tidak menyangka kamu sangat sombong. Tadinya aku akan membiarkanmu pergi demi Helen, tetapi ternyata kamu tidak mau minta maaf. Kita lihat saja nanti apakah kamu masih bisa sesombong itu saat omku datang, sergah Robert semakin kesal. Helen pun merasa sangat kecewa dengan Morgan. Rencananya ternyata gagal. Awalnya, dia ingin menunjukkan sikap baiknya kepada Morgan. Siapa tahu dia bisa mengubah pertengkaran dan perselisihan di antara mereka kali ini menjadi persahabatan lagi. Setelah itu Helen akan merayu Morgan pelan-pelan dan akhirnya mendapatkan hati pria generasi kedua yang super kaya itu. Sayangnya, semua usaha Helen itu sia-sia. Morgan sama sekali tidak menghiraukan ucapannya. Pria itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan cara berpikirnya memang sangat berbeda dengan orang-orang biasa. Bahkan saat berada dalam keadaan terdesak seperti sekarang ini,
dia masih saja bersikap sombong. Helen pun akhirnya menyerah. Dia tidak akan terus membujuk Morgan. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di pintu kantor penjualan. Tak lama kemudian seorang pria paruh baya dengan beberapa pengawal berjas hitam menyerbu masuk ke kantor penjualan.